Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Firman Fadlilah. Saya akan menjelaskan tentang presentasi strategi pemberdayaan kelembagaan petani. Lanjut. Nah, ini adalah profil saya. Lanjut. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan. Pertama, elemen pemberdayaan kelembagaan. Elemen pemberdayaan kelembagaan kita upas menjadi 3 kata yang akan saya jelaskan. Pertama yaitu satu elemen. Elemen merupakan bagian-bagian dari suatu inti atau bisa disebut komponen. 2. Pemberdayaan. Di sini pemberdayaan menjelaskan suatu kegiatan untuk memberikan kekuatan terhadap suatu hal. Misalnya sebuah kelompok, kita berdayakan supaya kelompok tersebut disiplin dan berkembang. 3. Kelembagaan. Kelembagaan di sini dimaksud yaitu sebagai institusi atau sekumpulan kelompok dengan tugas dan peraturan yang sudah ditetapkan. Lanjut. Nah, pertama kita akan membahas tentang pemahaman dan potensi pemberdayaan kelembagaan. Potensi kelembagaan masyarakat lokal atau indigenous community institution, termasuk di dalamnya kelembagaan komunitas petani, dicirikan oleh keberadaan sikap kepemimpinan atau leadership, tata peraturan dan norma sosial, serta struktur dan peran kelembagaan serta toleransi sosial masyarakat dalam kelembagaan petani. Nah, pemahaman dan potensi pemberdayaan kelembagaan ini sangat penting bagi kita untuk menumbuh kembangkan kelembagaan petani. Lanjut. Struktur kelembagaan. Kita akan masuk ke dalam struktur kelembagaan, di mana struktur ini sangat mempengaruhi bagaimana perkembangan organisasi atau kelembagaan petani. Perkembangan organisasi lokal selalu dikaitkan dengan tujuan tertentu, sehingga terdapat perpaduan atau intermingling bentuk organisasi dengan fungsinya sebagai suatu kelembagaan. Nah, maka dari itulah suatu organisasi baik apabila struktur kelembagaannya selalu berkembang dan mengarah ke tujuan organisasi. Lanjut. Fungsi kepemimpinan, seperti halnya yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu leadership. Kepemimpinan merupakan salah satu celah masuk atau entry point penting dalam memberdayakan, menata dan mempertahankan kelangsungan hidup kelembagaan petani. Nah, disinilah fungsi sebagai pemimpin, bagaimana menggerakkan suatu kelompok tersebut atau organisasi tersebut akan dijalankan kemana, akan bagaimana, dan sesuaikah dengan tujuan dari kelompok tersebut. Pemimpin atau ketua kelembagaan berfungsi sebagai mobilisator, penyaring dan penyalur informasi eksternal, penasihat sosial kemasyarakatan, dan sebagai pemimpin tersebut. Lanjut. Dalam suatu kelembagaan petani harus adanya sebuah peraturan. Nah, peraturan dalam kelembagaan petani sering dikaitkan dengan norma dan adat istiadat. Mengapa? Karena suatu kelembagaan petani itu cenderung mengarah ke dalam bagaimana cara kita berkomunikasi dan membentuk suatu jejaring dengan petani. Nah, untuk membangun jejaring itu kita perlu norma dan adat istiadat. Kita perlu tahu dan kita harus bisa memahami norma dan adat istiadat di suatu tempat tersebut. Norma, adat istiadat, dan tata pengaturan sosial lain memainkan peran penting dalam proses produksi pertanian. Kelembagaan tersebut dimanifestasikan dalam bentuk peranata dan interaksi sosial verbal atau tercukupkan dan interaksi nonverbal tidak tercukupkan. Oke, lanjut. Nah, terakhir, toleransi sosial. Seperti halnya norma dan adat istiadat, toleransi sosial harus terus dijaga dalam mengembangkan kelembagaan petani. Mengapa? Karena dalam suatu kelembagaan, kita itu sebagai makhluk sosial. Tidak mungkin kelembagaan itu berdiri sendiri. Selalu ada yang menyupport satu sama lain. Nah,
Kelembagaan petani memiliki ragam toleransi yang disebut daya lintering sosial atau social resilience dalam menghadapi intervensi dan penetrasi gagasan eksternal. Social resilience mencerminkan upaya kelompok atau kelembagaan masyarakat dalam mempertaruhkan atau mempertahankan kelembagaan, nilai sosial dan norma lokal dalam proses intervensi atau intervensi internal dan norma eksternal. Nah, di sini toleransi sosial sangat membangun atau sebagai pembangun inti bagaimana kelembagaan petani itu bisa berkembang. Oke, terima kasih telah memperhatikan atau telah menyaksikan video saya, presentasi saya. Materi akan dilanjutkan oleh teman saya, Guilhermino dos Santos Arajuluan. Dan see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.